Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyelesaikan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Amerul Rasyid Maritim, NIT 572011337572 dari kelas K3D. Mohon izin Bapak Ramanda, berikut saya akan mempresentasikan tentang konsep pelabuhan pintar yang mencakup fasilitas, jasa, dan bisnis untuk kelancaran konektivitas logistik di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pelabuhan tersebut. Karena pengertiannya pelabuhan itu menurut DALAC tahun 2016 mengatakan bahwa pengertian pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Ini menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dasar hukum yang mengatur kepelabuhan. Beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pelabuhanan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut. Yang ketiga yaitu PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan, dan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009. Fungsi dari pelabuhan ini sendiri itu ada 4. Yang pertama, gateway. Gateway itu adalah pelabuhan sebagai pintu gerbang untuk bisa memasuki suatu negara. Kapal yang berlabuh pasti bertujuan untuk mengantarkan barang atau muatan lain kepada kota lain atau bahkan negara lain. Yang kedua itu interface. Dalam fungsi pelabuhan sebagai interface, ini berarti bahwa pelabuhan menjadi penghubung antar darat dengan lautan. Misalnya seperti saat barang dari kapal akan didistribusikan melalui daratan. Yang ketiga itu link. Link itu berarti pelabuhan berfungsi sebagai mata rantai proses sampainya barang ke tangan konsumen. Melalui pelabuhan, barang dari produsen yang diantar melalui kapal akan disalurkan kepada konsumen. Pelabuhan ini menjadi jalur mempermudah distribusi ke tangan konsumen. Yang keempat atau yang terakhir itu industri entity. Ini berarti pelabuhan berfungsi sebagai kawasan industri. Hal ini disebabkan karena pelabuhan lalu lintasnya semakin ramai, sehingga lingkungan di sekitarnya akan menjadi kawasan industri dengan fasilitas yang memadai. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pelabuhan. Yang pertama itu ada jenis pelabuhan berdasarkan penggunaannya. Selanjutnya jenis pelabuhan berdasarkan penyelenggaraannya. Dan yang ketiga jenis pelabuhan berdasarkan fungsi dan penggunaannya. Kita masuk yang pertama yaitu jenis pelabuhan berdasarkan penggunaannya. Ada 2 jenis pelabuhan berdasar penggunaannya. Keduanya adalah pelabuhan yang membuka perdagangan luar negeri dan tidak. Pelabuhan yang membuka perdagangan luar negeri adalah jenis pelabuhan yang memberikan akses kapal-kapal asing untuk singgah. Kapal asing ini memang hanya diizinkan untuk masuk ke dalam pelabuhan tertentu yang mendukung adanya perdagangan internasional, dan sebaliknya pula. Ke pelabuhan yang tidak membuka perdagangan luar negeri adalah jenis pelabuhan
yang hanya dibangun untuk kepentingan lalu lintas dalam negeri saja. Pelabuhan ini cenderung melayani transaksi antar pulau dalam satu negara. Selanjutnya yang kedua yaitu pelabuhan berdasarkan penyelenggaraannya. Itu sini ada pelabuhan umum. Pelabuhan umum yaitu pelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan maupun pemerintah. Pelabuhan seperti ini sifatnya lebih resmi karena diawasi oleh pemerintah atau badan usaha terkait. Pelabuhan umum ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pelabuhan umum yang dijadikan usaha dan pelabuhan umum yang tidak dijadikan usaha. Pelabuhan tersebut bisa diartikan sesuai definisinya masing-masing. Pelabuhan yang dijadikan usaha tentu dibangun dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Pelabuhan ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung. Contoh jenis pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Sedangkan pelabuhan yang tidak diusahakan merupakan pelabuhan yang hanya digunakan untuk tempat singgah kapal saja. Dengan begitu, pelabuhan ini tidak dilengkapi fasilitas pendukung. Di antara contohnya adalah Pelabuhan Sepekan. Itu yang ini kita masuk ke pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus merupakan pelabuhan yang diselenggarakan oleh badan hukum tertentu. Pelabuhan ini difungsikan untuk hal-hal khusus seperti kepentingan tertentu pada suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjamin kelancaran kegiatan tertentu dari badan yang mengelolanya. Nah, selanjutnya itu pelabuhan barang. Pelabuhan ini yang khusus digunakan untuk mengangkut dan menurunkan barang. Setelah diturunkan dari kapal, barang akan disimpan dalam gudang terbuka sebelum akhirnya dikirim ke tujuan. Sebaliknya pula, ketika akan diangkut, barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang penyimpanan. Selanjutnya, saat kapal mengangkut datang, kapal ini akan membawa barang sampai tujuan. Selanjutnya itu ada pelabuhan penumpang. Nah, ini sudah tidak heran lagi bagi kita, sudah tidak asing, ya kan? Pelabuhan penumpang sering juga disebut sebagai terminal penumpang. Hal ini karena kondisi pelabuhan tersebut memang dipenuhi oleh penumpang yang naik turun kapal. Pelabuhan ini dilengkapi dengan fasilitas orang yang akan berpergian seperti ruang tunggu, toilet, keamanan, dan lain sebagainya. Untuk keluar masuknya penumpang dan barang bawaan pun disediakan jalan sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir yaitu pelabuhan militer. Pelabuhan ini disusun untuk kepentingan militer. Setiap negara tertentu memiliki kekuatan militer bidang kelautan. Angkatan laut tersebut membutuhkan pelabuhan untuk operasi keamanan dalam mengawasi lalu lintas laut negaranya. Pelabuhan militer ini memiliki peran yang sangat penting. Biasanya itu pelabuhan jenis ini dibangun jauh dari rumah penduduk dan memang tidak disarankan berada di dekat pemukiman. Mengingat Indonesia adalah negara maritim, maka keberadaan pelabuhan semakin penting di negara ini. Selanjutnya kita masuk ke jasa apa saja yang ada di pelabuhan. Ada beberapa sumber jenis dari jasa pelabuhan yang disesuaikan dengan fasilitas dan peralatan yang ada di pelabuhan tersebut. Yang pertama itu AHR atau Allgemein Haven Reglement. Kepelabuhan yang mengatur tentang 1. Pelayanan labuh, 2. Pelayanan tambatan atau dermaga, 3. Tempat penumpukan, 4. Bea berat barang, yang kelima pelayanan air minum kapal, yang keenam persewaan alat-alat. Yang poin B, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan
dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan meliputi penyediaan dan pengusahaan kolom-kolom dan luas perairan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh. Yang kedua, pengusahaan jasa-jasa yang berhubungan dengan jasa penundaan kapal. Yang ketiga, penyediaan dan pengusahaan dermaga untuk bertambat bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang. Nah, selanjutnya penyediaan dan pengusahaan gudang-gudang dan tempat penimbun barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan. Nah, selanjutnya itu penyediaan dan penguasaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri. Yang keenam, penyediaan jaringan-jaringan jalan dan jambatan, saluran pembuangan air, saluran listrik, saluran air minum, dan pemadam kebakaran. Yang ketujuh, yaitu pengusahaan jasa terminal. Lanjut kita masuk yang terakhir ini, yaitu kelancaran transportasi logistik bangkitkan ekonomi di tengah pandemi. Transportasi logistik ini adalah dari semua kegiatan kegiatan manusia Indonesia dan menjadi lokomotif serta penopang sektor lainnya untuk terus tegak. Untuk itu, di sini upaya memastikan pelayanan transportasi logistik terus berjalan untuk menopang ketahanan energi, pangan, dan kegiatan di berbagai sektor lainnya sehingga ekonomi menjadi bangkit dan mencapai kondisi yang lebih baik, ujar Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi dalam webinar bertema transportasi untuk kelancaran logistik dan kemajuan ekonomi di masa pandemi. Lebih lanjut dikatakan oleh Menhub sebagaimana arahan Presiden bahwa dalam menghadapi pandemi, pemerintah di satu sisi berupaya menangani pencegahan penyebaran virus COVID ini. Namun di sisi lain, pemerintah juga berupaya membangkitkan perekonomian dengan menerbitkan sejumlah regulasi dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional di berbagai sektor. Kemenhub juga mendukung kebijakan tersebut melalui berbagai program, diantaranya melalui subsidi baik angkutan penumpang maupun angkutan logistik, serta terus mendorong revitalisasi dan pembangunan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas di berbagai wilayah Indonesia, guna semakin melancarkan pergerakan manusia maupun logistik. Ucap dari Menhub tersebut. Di masa pandemi ini, aktivitas sektor logistik tetap berjalan relatif stabil dan aktivitas belanja daring semakin meningkat atau belanja online. Hal ini ditentukan perlu didukung oleh jaringan transportasi yang memadai agar dapat berjalan lebih baik lagi. Untuk itu, Kemenhub akan menerus lakukan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi agar pasokan distribusi logistik untuk melayani masyarakat dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Yang kedua itu mengembangkan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dengan kawasan industri yang terintegrasi dengan moda transportasi lain, misalnya antara tol laut dengan jembatan udara, harus terintegrasi agar distribusi logistik sampai ke daerah pedalaman Papua. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.